pemupukan dengan cara yang sederhana, dengan tidak menambahkan macam-macam bahan, tetapi kita bisa lihat untuk pertumbuhannya lumayan bagus ya. Kita bisa lihat seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini yang saya tanami 2 itu pertumbuhannya sama teman-teman nih. Nah, kita membutuhkan itu 200 liter air karena per pohonnya nanti kita kasih dosis 200 ml. Sehingga pupuk yang kita perlukan untuk pengocoran kali ini dengan menggunakan pupuk sebelumnya sudah ditumbuhi gulma. Artinya tanah itu sudah mengandung beberapa unsur seperti tanah berpasir, terus mengandung liat, terus mengandung debu, terus ada mengandung humus. Itu teman-teman tidak perlu lagi menggunakan pupuk dasar ya. Apalagi teman-teman menambahkan sterilasi lahan, terus dikocor ini kocor itu cukup buang-buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Hari ini tanaman cabai saya sudah memasuki umur 25 hari setelah tanam. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di umur 25 hari setelah tanam saya akan melakukan pengocoran kembali dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen dan kalsium dalam bentuk nitrat. Jadi kenapa saya perkuat nitrogen dan kalsium? Mungkin ada beberapa pendapat teman-teman. Kelebihan unsur nitrogen itu cukup bahaya bagi tanaman, tetapi kalau pendapat saya seperti ini teman-teman ya, kita pacu pertumbuhan ini karena di masa vegetatif apapun ceritanya itu unsur nitrogen itu sangat benar-benar dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi untuk menghindari kita over penggunaan nitrogen, maka kita cari pupuk yang ada kandungan kalsiumnya. Maka dari itu saya berikan tanaman cabai ini dengan perkuat unsur nitrogen, tetapi saya cari pupuk yang mengandung unsur kalsiumnya. Tetapi untuk pupuk kalsium nitratnya yang sebelumnya saya menggunakan pupuk cantik teman-teman ya, karena di pupuk cantik ini mengandung unsur nitrogen itu 27% dan unsur kalsiumnya 12%. Di pengocoran yang ketiga untuk pemberian pupuk kalsium nitratnya ini, saya menggunakan pupuk yang mempunyai merek dagang Kalnit teman-teman ya. Kenapa saya gunakan Kalnit? Karena tanaman ini kalau kita lihat tanamannya ini unsur nitrogennya sudah terpenuhi teman-teman ya, tetapi bukan berarti dia tidak membutuhkan lagi unsur nitrogen. Makanya dari itu untuk pemberian unsur nitrogen kita balik teman-teman ya. Yang sebelumnya di sini 27%, kita gunakan pupuk Kalnit ini di sini hanya 15% teman-teman ya. Tetapi untuk unsur kalsiumnya ini lebih tinggi. Di pupuk sebelumnya pupuk cantik itu unsur kalsiumnya hanya 12%, di pupuk dengan merek dagang Kalnit ini untuk unsur kalsiumnya itu 26%. Dan ini untuk pemberian pupuk menggunakan kalsium nitrat itu yang ketiga teman-teman ya. Dalam masa vegetatif itu saya lakukan 3 kali. Jadi nanti kenanya tuh untuk pemberian kalsiumnya 3 kali, terus untuk pemberian pupuk fosfat dan kaliumnya itu juga 3 kali. Jadi masing-masing dalam 1 bulan itu 3 kali teman-teman ya, dengan jarak itu 5 hari sekali kita melakukan pengocorannya. Dan yang akan terus saya suarakan untuk teman-teman,
Ini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya akan berbagi pengalaman cara atau budidaya tanaman cabai dengan cara yang sederhana. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita hanya cukup buat gulutan saja, terus kita tabur kapur dolomit, terus kita tutup mulsa, kita lubangi, langsung saja tanami teman-teman. Yang penting tanah itu sebelumnya sudah ditumbuhi gulma, artinya tanah itu sudah mengandung beberapa unsur seperti tanah berpasir, terus mengandung liat, terus mengandung debu, terus ada mengandung humus. Itu teman-teman tidak perlu lagi menggunakan pupuk dasar ya, apalagi teman-teman menambahkan sterilasi lahan, terus dikocor ini kocor itu cukup buang-buang biaya. Dan saya akan mengajak teman-teman secara real saya menanam cabai ini. Saya tidak mengatakan menggunakan bahan-bahan setelah tanaman cabai ini sudah tumbuh dewasa atau sudah memasuki umur generatif, terus saya katakan saya pakai ini loh sehingga tanaman saya seperti ini, itu tidak. Tetapi saya akan mengajak teman-teman berproses dari awal. Saya buktikan menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar, tanpa sterilisasi lahan, dengan pupuk ala kadarnya, kita bisa membuat tanaman cabai kita itu tumbuh dengan normal. Ya contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini dikatakan bagus juga tidak, dikatakan jelek juga ya, silahkan teman-teman nilai sendiri. Karena saya menanamnya ini benar-benar sangat sederhana, tanpa sterilisasi lahan, tanpa menggunakan pupuk dasar, apalagi kohe. Itu sangat tidak rekomendasi jika teman-teman ingin mengikuti metode yang saya terapkan. Setelah pemberian unsur kalsium nitrat ini di umur 25 hari, nanti di umur 30 hari saya akan melakukan pengocoran lagi menggunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium lebih tinggi teman-teman ya, terutama di unsur fosfatnya karena kita akan merangsang pertumbuhan tunasnya dan untuk menguatkan batang. Jadi pemberian unsur kalsiumnya kita sudah selesai, nanti kita berikan lagi di masa-masa generatif teman-teman ya. Untuk di masa vegetatifnya sudah selesai dan hari ini saya lakukan. Dan metode seperti ini saya terapkan juga pada saat saya menanam cabai di lahan yang sebelah sana dengan cabai rawit mempunyai merek dagang Kaliber dari Wijitani teman-teman ya. Dan itu sudah melakukan pemetikan yang ke-25 kali, dan itu dipetik oleh kakak saya, dibantu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk dosisnya. Jadi seperti ini teman-teman, dosisnya ini untuk 1 kilo ini kita berikan 100 liter air ya. Jadi untuk tanaman 1000 pohon kurang lebih kita membutuhkan itu 200 liter air, karena per pohonnya nanti kita kasih dosis 200 ml. Sehingga pupuk yang kita perlukan untuk pengocoran kali ini dengan menggunakan pupuk kalsium nitratnya kita berikan 2 kilo untuk 200 liter air teman-teman ya. Dan ini pemupukan yang terakhir dengan menggunakan kalsium nitrat di masa vegetatif. Untuk perkembangan selanjutnya teman-teman terus ikuti metode yang saya terapkan ini sampai mana ketahanan tanamannya, terus bagaimana nanti di pembuahannya, sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar nanti teman-teman untuk melakukannya itu tidak ada keraguan ya. Karena kalau nanti kita hitung itu biayanya sangat irit sekali. Pertama-tama menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar, terus pemupukan dengan cara yang sederhana dengan tidak menambahkan macam-macam bahan, tetapi kita bisa lihat untuk pertumbuhannya lumayan bagus ya. Kita bisa lihat seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini yang satu pohon saya tanami 2 itu pertumbuhannya sama teman-teman nih. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik teman-teman ya, mungkin sampai di sini saja videonya. Untuk cara pengocorannya tidak perlu saya jelaskan. Yang penting sampean semua kalau dalam 1000 pohon itu gunakan 200 liter air, dan untuk pupuknya itu 2 kilo. Baik teman-teman, sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.